semuanya, kami dari kelompok 3 dan di video ini kami akan membahas tentang fakta diagnosis dan penanganan infeksi saluran kemih atau ISK. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Jadi, infeksi saluran kemih atau ISK adalah istilah yang umum terjadi yang mencakup spektrum sindrom infeksi yang mempengaruhi saluran kemih mulai dari uretra hingga ginjal dan merupakan salah satu infeksi yang paling umum terjadi terutama pada wanita dengan prevalensi sekitar 50-60% yang mengalami setidaknya satu kali ISK sepanjang hidupnya. Nah, ISK ini itu merupakan terjadi karena bakteri dari saluran gastrointestinal. Misalnya ada Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Proteus mirabilis yang mengkolonisasi uretra lalu bermigrasi ke kandung kemih yang memicu peradangan. Mekanisme lain seperti penyebaran hematogen itu jarang terjadi. Nah, berikut merupakan beberapa faktor risiko ISK antara lain. Ada jenis kelamin, terus aktivitas seksual, diabetes mellitus, kelainan struktural atau fungsional saluran kemih. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang sistitis akut tanpa komplikasi, yaitu infeksi kandung kemih pada pasien dengan sistem imun normal dan saluran kemih tanpa kelainan. Nah, kondisi ini tuh paling sering terjadi pada wanita sehat tanpa faktor risiko tambahan. Ya, sebagai contoh kasusnya itu ada seorang wanita berusia 27 tahun menelpon kantor dokternya dan melaporkan luka bakar selama 3 hari. Nah, sensasi saat buang air kecil dengan frekuensi buang air kecil dan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Dia ingat mengalami gejala yang sama setahun yang lalu, yang merupakan satu-satunya saat dia dirawat karena ISK. Dia sehat dan tidak minum obat apapun. Periode menstruasi terakhirnya adalah 2 minggu yang lalu. Gejala seperti ini tuh sangat khas untuk sistitis dan cukup untuk langsung ditegakkan diagnosisnya tanpa perlu tes laboratorium. Namun, pada kondisi tertentu pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan. Misalnya, bila pasien gejalanya itu tidak khas, terus bila pasien beresiko komplikasi, yang ketiga tidak ada perbaikan setelah 2-3 hari pengobatan awal. Nah, maka dari itu pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada urinalisis, ada mikroskopis urin, yaitu melihat sel darah putih. Yang kedua ada dipstick, yang melihat leukosit esterase dan nitrinya yang menandakan tanda infeksi bakteri, gram negatif seperti E. coli. Terus ada kultur urin, jika infeksi rumit, tidak membaik atau gejala tidak khas. Nah, pada selanjutnya itu lebih dari 10/5 CFU per mili. Yang terakhir itu tes kehamilan itu sangat penting dilakukan untuk wanita subur untuk menentukan pilihan antibiotik yang aman untuk ISK tersebut. Nah, untuk sistitis sederhana, pengobatan empiris langsung bisa diberikan obat pilihan. Utama adalah yang pertama ada nitrofurantoin 100 mg 2 kali sehari selama 5 hari atau fosfomisin dan TMP SMX jika sesuai resistensi lokal antibiotik lain seperti amoxicillin atau ciprofloxacin hanya digunakan jika infeksi berat atau tidak ada pilihan lain. Berdasarkan gejala klasik yang dialami pasien, dysuria frekuensi dan nyeri suprapubik tanpa keputihan atau demam yang merupakan diagnosis sistitis akut tanpa komplikasi dapat ditegakkan secara klinis. Pasien juga memiliki riwayat ISK sebelumnya yang memperkuat kiaikan diagnosis. Oleh karena itu, tidak diperlukan pemeriksaan tambahan dan terapi empiris, langsung dapat diberikan nitrofurantoin 100 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Apa sih pernafritis itu? Pernafritis adalah infeksi saluran kemih yang menjalar hingga ke ginjal. Gejala khasnya meliputi nyeri pinggang, demam menggigil, serta bisa disertai dengan mual dan juga muntah. Berbeda dengan sistitis yang biasanya lebih ringan, pernafritis memerlukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan urinalisis dan juga kultur urin dengan tujuan untuk memastikan diagnosis. Pernafritis bisa menyebabkan komplikasi yang serius, diantaranya sepsis, gatal ginjal akut, absesi ginjal, dan juga batu ginjal yang besar. Hingga infeksi yang berat seperti pyelonephritis emphysema. Kasus pertama, terdapat seorang pasien wanita yang awalnya mengalami gejala seperti sistitis, yaitu nyeri saat buang air kecil, sering kencing, dan nyeri di bagian bawah perut. Ia diberi obat nitrofurantoin selama 3 hari secara empiris oleh layanan darurat, namun setelah 3 hari, keluhan pasien justru semakin memburuk. Ia mengalami demam dan nyeri punggung sebelah kanan bawah, yang menandakan infeksi sudah naik ke ginjal atau disebut pyelonephritis. Lalu bagaimana tindakan selanjutnya? Untuk menangani kasus tersebut, maka dilakukan beberapa pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kultur urin, ditemukan sejumlah E. coli lebih dari 100.000 CFU per mili. Bakteri ini resisten terhadap nitrofurantoin dan trimethoprim sulfametazole, tetapi sensitif terhadap ciprofloxacin. Oleh karena itu, tindakan selanjutnya, pasien dialurkan ke ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari secara oral. Perbaikan terjadi cukup cepat. Pada hari kedua, gejala mulai membaik, dan hari ketiga sudah hilang sepenuhnya. Total durasi pengobatan adalah 7 hari, dan karena respon pasien yang cukup baik, tidak diperlukan pemeriksaan kultur ulang. Kasus kedua adalah terdapat seorang pasien pria berusia 55 tahun dengan beberapa faktor risiko. Ia menderita diabetes, suatu sangat kemih, dan juga memiliki riwayat transplantasi ginjal pada 2 tahun yang lalu. Pasien saat ini juga sedang mengonsumsi obat imunosupresif yaitu mycophenolate mofetil dan tacrolimus. Ia datang ke UGD karena mengalami dysuria, sering kencing, kelelahan selama 5 hari, dan akhirnya demam serta menggigil pada hari kelima. Lalu bagaimana cara kita menangani kasus ini? Untuk menangani kasus tersebut, maka diperlukan beberapa pemeriksaan. Di dalam UGD, pasien dalam kondisi yang stabil. Hasil pemeriksaan menunjukkan leukosit darah yang tinggi, urinalisis dengan leukosit yang sangat banyak, serta bakteri urea yang masif. Kultur urin dan darah menunjukkan E. coli yang resisten terhadap banyak antibiotik. Meski ginjal transplantasi yang normal dari hasil USG, ternyata fungsi ginjal pasien sudah menurun dengan EGFR 48. Pasien segera diberikan antibiotik suntik secara empiris, dan setelah hasil sensitivitas keluar, diberikan ertapenem selama 5 hari. Kemudian terapi dilanjutkan dengan trimethoprim sulfametazole selama 9 hari. Total pengobatannya adalah 14 hari dengan hasil yang sangat baik. Pasien mulai membaik dan menunjukkan perbaikan klinis dalam waktu 24 jam.
Nah, selanjutnya adalah bakteriuria asimptomatik atau biasa disebut dengan ASV. Ini merupakan sebuah kondisi di mana terdapat lebih dari sama dengan 10 pangkat 5 ataupun 100.000 jumlah koloni bakteri per mililiter sampel urin. Namun, tanpa disertai adanya tanda-tanda ataupun gejala ISK seperti halnya demam, hematuria, jumlah frekuensi urin bertambah, kemudian nyeri pada saat berkemih. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu seorang perempuan berusia 33 tahun dengan diabetes mellitus. Dia sedang berkunjung ke dokter umum untuk melakukan kontrol rutin seperti itu. Namun sebelumnya dia tidak merasakan gejala klinis ataupun tanda-tanda sakit di dalam badannya. Nah, sampel urin yang dia kirimkan untuk diperiksa albuminuria tahunan itu secara tidak sengaja karena adanya proses kesalahan itu juga dianalisis dengan mikroskopis dan juga kultur urin. Dan hasil mikroskopis itu menunjukkan bahwa adanya leukosit sebanyak 5 hingga 10 per 8 pandang. Kemudian di kultur urin itu terdapat lebih dari sama dengan 10 pangkat 5 per mililiter jumlah bakteri Klebsiella oxytocin. Jadi teman-teman, penderita ASV ini sebenarnya tidak memerlukan pengobatan yang khusus, namun terdapat penderita yang memang harus benar-benar diobati seperti halnya orang yang sedang hamil seperti itu, karena nantinya akan berakibat komplikasi apabila tidak diberi pengobatan. Kemudian pasien yang sedang mengalami ataupun sedang akan operasi urologi, kemudian transplantasi ginjal awal itu membutuhkan pengobatan di penyakit bakteria asimptomatik ini. Selanjutnya adalah kateter associated urinary tract infection, merupakan infeksi saluran kemih yang terjadi akibat penggunaan kateter selama lebih dari 2 hari berturut-turut. Ini sering disebut juga dengan nosokomial infeksius karena terjadi dan ditemukan di rumah sakit. Pasien dengan gejala gagal jantung dan juga diabetes butuh pemantauan cairan yang tepat, namun kateter juga bisa menjadi jalan masuk bagi bakteri dan menyebabkan infeksi. Kasus klinis di mana seorang pria berusia 64 tahun dengan diabetes mellitus dan gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang berkurang yang dirawat di unit perawatan intensif jantung dengan gagal jantung dikompensasi akut. Dia tidak mengalami demam atau leukositosis saat datang. Kateter urin yang menetap dipasang pada hari pertama di rumah sakit. Pasien tercatat mengalami demam hingga 38,5 derajat Celcius. Kultur darah telah diambil dan sedang menunggu hasil. Hasil urinalisis berupa leukosit esterase sedang dan lebih dari 182 per 8 pandang, dan kultur urin menemukan lebih dari 100.000 CFU per mili Klebsiella pneumonia. Berdasarkan dari pernyataan kasus klinis tersebut, menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, kategori CAUTI yang pertama yaitu adalah kateter urin yang terpasang lebih dari 2 hari berturut-turut di fasilitas rawat inap. Yang kedua, hasil kultur urin menunjukkan kurang dari sama dengan 2 jenis organisme dengan minimal 1 spesies bakteri mencapai lebih dari 10 pangkat 5 CF per mili. Dan ketiga, muncul gejala infeksi seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri tekanan suprapubik, nyeri costovertebral, disuria, dan frekuensi atau urgensi berkemih yang meningkat. Lalu untuk perawatan, akan dilakukan penggantian kateter yang menetap dan mengganti kateter jika masih perlu perawatan. Jika kateter telah terpasang selama lebih dari 2 minggu. Lalu ambil kultur dari kateter baru, beri antibiotik sesuai dengan hasil kultur, lama terapi antimikroba yaitu 7 hari. ABP adalah infeksi bakteri akut pada kelenjar prostat yang ditandai dengan onset gejala yang cepat dan intens. Biasanya terjadi pada pria dan dapat menimbulkan gejala yang sistemik. ABP ini paling sering disebabkan oleh bakteri saluran kemih dan meningkat setelah prosedur pemasangan kateter ataupun manipulasi saluran kemih. Klinis di sini adalah seorang pria berusia 64 tahun dengan diabetes mellitus dan gagal jantung dengan fraksi ginjal yang berkurang yang dirawat di unit perawatan intensif jantung dengan gagal jantung dikompensasi akut. Dia tidak mengalami demam ataupun leukolitis saat datang. Kateter urin menetap dan dipasang pada hari pertama di rumah sakit. Pasien tercatat mengalami demam hingga 38 derajat Celcius. Kultur darah telah diambil dan sedang menunggu hasil pemeriksaan. Gejala yang timbul adalah demam tinggi dan juga menggigil, nyeri pada perineum ataupun bingung dan punggung bawah, serta nyeri dan sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Lalu ada frekuensi dan urgensi urin. Setelah dilakukan pemeriksaan colok dubur, dapatkan hasil prostat nyeri, membesar dan juga hangat. Lalu pemeriksaan yang dilakukan adalah kultur urin lengkap dan juga CT scan MRI ataupun USG prostat. Pengobatan yang dilakukan dengan pemantauan dan juga pemberian obat. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai infeksi saluran kemih atau ISK pada pasien nefrostomi. Nah, ISK pada pasien nefrostomi ini merupakan komplikasi yang cukup umum terjadi akibat pemasangan kateter nefrostomi. Kantong nefrostomi sendiri adalah kantong yang digunakan untuk menampung urin yang keluar dari ginjal melalui selang nefrostomi. Selang nefrostomi ini dipasang melalui kulit ke dalam ginjal dan urin yang dihasilkan akan masuk ke kantong yang berada di luar tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas kasus klinis. Terdapat seorang pasien berjenis kelamin wanita dengan umur 43 tahun dengan riwayat kanker ovarium datang dengan keluhan demam, mual, muntah, serta nyeri pada punggung dan perut dengan riwayat pemasangan nefrostomi bilateral akibat obstruksi ureter yang terkait tumor. Nah, dari kasus tersebut dapat didiagnosis pyelonefritis pada pasien dengan nefrostomi perkutan akibat obstruksi ureter terkait kanker ovarium metastatik dengan infeksi oleh Escherichia coli, pan-susceptible, dan disertai perinephric stranding tanpa abses pada ginjal kiri. Untuk pengobatannya sendiri, awalnya diberikan 4 cetiofloxacin demam mereda dalam 72 jam setelah kondisi membaik dan toleransi makan yang baik. Kemudian pasien beralih ke ciprofloxacin oral untuk menyesuaikan terapi. Tidak ada pedoman durasi pasti, tapi disarankan 7-10 hari. Bila tidak ditemukan abses atau benda asing, nefrostomi ditukar kembali dan dijadwalkan kontrol kembali 4 minggu kemudian. Nah, selanjutnya ada kandiduria. Nah, kandiduria ini di mana kondisi terdapat jamur di dalam urin. Nah, ada sebuah kasus, seorang pria itu berusia 64 tahun sedang dirawat di unit perawatan intensif setelah prosedur graf bipas arteri koroner.
Nah, kateter dipasang selama prosedur. Pada hari pasca operasi ketiga, pasien mengalami demam yang suhunya itu mencapai 38, derajat Celcius. Kultur darah diambil dan masih menunggu hasilnya. Analisis urinnya menunjukkan adanya esterase leukosit dan lebih dari 50 WBC. Kultur urin akhirnya tumbuh lebih dari 100.000 Candida albicans. Nah, dari kasus tersebut dapat didiagnosis kandiduria itu diakibatkan kolonisasi atau infeksi saluran kemih pada pasien dengan kateter urin terpasang pasca operasi. Pengobatan yang bisa dilakukan yang pertama lepas atau ganti kateter, lalu ulangi kultur urin, terapi anti jamur seperti fluconazole jika ada gejala infeksi saluran kemih. Jika kandiduria menetap, lakukan USG untuk deteksi obstruksi. Nah, mengenai ISK berulang adalah infeksi saluran kemih lebih dari 2 kali dalam 6 bulan ataupun lebih dari 3 kali dalam setahun. Paling sering terjadi pada wanita pasca menopause akibat penurunan estrogen dan terganggunya flora normal vagina. Terapi utama meliputi estrogen intravaginal untuk memulihkan flora lactobacillus dan menurunkan risiko infeksi. Namun, jika terapi ini tidak efektif, bisa ditambah antibiotik profilaksis atau intervensi non-antibiotik seperti Ehrenberry, Demonaus, dan Peribiotik. Evaluasi anatomi dan edukasi perilaku juga penting. Penanganan harus individual dan berbasis penyebab serta preferensi pada pasien. Selanjutnya adalah uraian kasus. Nah, pada uraian kasus ISK kali ini adalah seorang wanita berusia 78 tahun datang menemui dokter layanan primer setelah mengalami asisis ketiga kali dalam 9 bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa setiap episodenya selalu didahului oleh gejala sering ingin buang air kencing, rasa urgensi, dan nyeri saat berkemih. Ia tidak memiliki kondisi medis lain yang diketahui kecuali hipertensi yang terkontrol dengan satu jenis obat dan osteoartritis pada lutut. Pemeriksaan panggul tidak menunjukkan adanya prolaps, tetapi ditemukan perubahan yang konsisten. Tidak menunjukkan adanya prolaps, tetapi menunjukkan perubahan yang konsisten. Dengan vaginitis Australia, hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjal yang normal dan tidak ada tanda-tanda diabetes urinolysis. Yang dilakukan saat proses tidak bergejala menunjukkan hasil normal tanpa adanya sel dalam sedimen urin. Pasien bertanya mengenai pilihan untuk mencegah infeksi berikutnya. Nah, kesimpulannya ISK adalah infeksi umum mulai dari ringan dan hingga berat seperti pielonefritis dan infeksi akibat kanker. Diagnosis umumnya berdasarkan gejala, pemeriksaan hanya bila perlu. Nah, antibiotik harus diutamakan bijak sesuai dengan edukasi. Bakteria tanpa gejala tak perlu diobati kecuali pada kehamilan ataupun pada prosedur urologi. Pada ISK berulang, estrogen lokal efektif untuk wanita pasca menopause. Terapi tambahan seperti antibiotik, profilaksis ataupun NBD bisa dipertimbangkan. Penanganan harus individual dan berbasis bukti. Jadi, pada saat untuk menangani gejala klinis pada kasus sebelumnya ini, bisa saja digunakan estrogen lokal efektif untuk wanita pasca menopause dan juga tambahan terapi seperti antibiotik, profilaksis atau NBD. Penambahan antibiotik ini bisa dipertimbangkan sesuai dengan kasus klinis oleh seorang dokter. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang fakta, diagnosis, dan penanganan infeksi saluran kemih atau ISK. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.